Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa untuk mengadakan kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang diberkati oleh Allah. Salam dan salam tak lupa kita untukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian kitab yaitu Al-Usul Sittah, 6 dasar pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana kita kemarin sudah menerangkan muqaddimah atau pengantar dari kajian kitab ini, bahwasanya 6 perkara pokok yang ada di dalam kitab ini merupakan hal-hal yang pokok yang dibutuhkan oleh umat. Masalah tauhid, ya, masalah manhaj di dalam menjalankan ajaran agama kita. Kitab ini walaupun kitabnya kecil, ya, namun di dalamnya terdapat pelajaran yang besar, ilmu yang bermanfaat. Para ulama membuat matan itu tidak banyak, tapi dalamnya banyak ilmu, sehingga disyarahkan, syarahnya sangat panjang. Ya, matannya hanya sedikit, syarahnya panjang. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kitabnya ki? Ada kitabnya. Kita baca dari awal ya, muqaddimahnya, matan yang di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad bin Abdul Wahhab Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wa barik Wasallama sallallahu wasallama wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Imam ad-da'wati islamiyyati wa hami himan millah min a'jabil ujabi wa akbaru dallatu ala qudratil malikil ghallabi. Ya ghallabi usulin bayyana Allah ta'ala bayanan waqi'an lil awami
alami fauqa fawqa ma yadhunnu zanuna az-zannuna. الظنون ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء azkiya من أذكياء العالم wa uqala'u والعقلاء بني آدم إلى حد القليل illa aqallul qalil. إلى أقل القليل. Terus lanjut matan di atas. Al-aslul. Wala syarih. Enggak. Matan aja dulu. Matan aja. Iya. Al-aslul awwal. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. Wabayanu ضده الذي هو شرك بالله. terus wa kaunu aktsarul Qur'an وكونوا أكثر القرآن fi bayani هذه الأصول hadal asli في بيان هذا الأصل من wujuhin وجوه syatta بكلام bi يفهمه أبلد العامة. terus ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر lahum له شيطان azharahum syaitanu أظهر له شيطان ikhlasa في صورة tanakkusi في صورة تنفس الصالحين وتقصير hukukihim بحقوقهم وأظهروا لهم شرك بالله في صورة mahabbatis محبة الصالحين wa atba'ihim. Ya, kelas. Hai ikhwatuna fillah yang dimuliakan Allah, pada pengantar kitab ini Syekh memberikan mukaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wabarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekh Muhammad bin Wahab, ya, Syekh Muhammad bin Wahab berkata, Imam dakwah Islamiyyati, beliau adalah imam dakwah Islam, wahami himal millati al-hanifiyah, dan penjaga millah yang lurus, ya. Kita tahu Syekh Muhammad bin Wahab itu adalah beliau salah seorang mujaddid, ya, pembaharu dalam meluruskan akidah umat, di mana pada masa beliau itu, ya, akidah itu sudah menyimpang dari ajaran agama. Di negeri Arab juga demikian, enggak di Indonesia aja, di Arab demikian. Bahkan juga persatuan umat Islam, kelompok-kelompok mazhab-mazhab, sampai pada waktu pada mereka itu di Masjidil Haram itu sampai mazhab, sampai pula imamnya, ya. Tetap beliau yang meluruskan, maksud beliau juga yang meluruskan dan mengajak umat kepada at-tauhid. Di dalam mukadimahnya, min a'jamil ujab, di antara hal yang sangat mencengangkan, ya, wa akbarul ayat, dan sebesar-besar ayat yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kajian ini dalamnya banyak manfaat, ya,
Kan dikatakan ya, hal yang mengagumkan. Ada sittatu usulin, ada 6 dasar pokok, 6 landasan pokok. Allah telah menjelaskan ya, bayanan wadihan, penjelasan yang jelas untuk siapa? Lil awam, untuk orang-orang awam. Fawqa ma yadunnu dhannun, di atas ya dugaan orang-orang yang menduga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 6 ya, penjelasan yang jelas. Dalam Al-Qur'an juga demikian ya. Dan ini bisa dipahami oleh orang awam. Artinya adalah sebenarnya ilmu itu ada yang bisa dipahami oleh orang awam, orang masyarakat umum, ada yang tidak ya. Kemudian ba'da dzalika ghalatun fiha, setelah itu terjadi kekeliruan di mana orang-orang yang dianggap cerdas ya, orang-orang yang cerdas dan banyak akal mereka ya, mereka melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Rupanya yang melakukan tindakan kesyirikan itu bukan orang awam ya, orang cerdas, orang yang dianggap ya, pintar, mungkin mereka hafal Quran. Ini dahulu itu demikian, mereka hafal Quran, tetapi mereka pula yang ya menjadi pemelopor kesyirikan. Ini bisa kita lihat ya. Banyak orang-orang yang bagus bahasa Arabnya, hafal Quran, rupanya mereka paham kuburiyun ya, suka beribadah ke kuburan, meminta-minta ke kuburan. Jadi Syekh menjelaskan demikian itu untuk ya memudahkan kita dalam memahami bahwa tauhid yang 6 perkara itu sebenarnya mudah, akan tetapi sebagian orang-orang yang mendakwakan dirinya mereka orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, mereka membuat ya kegiatan-kegiatan kesyirikan yang bertentangan dengan, yang jelas bertentangan dengan Islam. Nah, persoalan tauhid ini sedikit yang memperhatikannya, tapi banyak yang melalaikan. Yang memperhatikan persoalan tauhid itu hanya sekelompok orang, sedangkan yang lengah dan lalai tentang tauhid itu rata-rata. Ya enggak? Ya. Dakwah kepada tauhid, kita lihat dakwah yang kepada tauhid itu di masyarakat kita kira-kira berapa persen? Dengarlah kajian-kajian masyarakat kita, sedikit sekali dakwah kepada tauhid. Saya menjelaskan, kita dapatkan kebanyakan dari manusia mereka membaca Quran, namun mereka terjatuh dalam kesyirikan, kata Syekh. Wa yukhalluna bitauhid, jauh dari tauhid. Ma'anna hadzal amr wadih, bahwasanya sebenarnya masalah tauhid itu jelas dalam Al-Qur'an ya, tertera jelas, dan juga jelas dalam sunnah. Namun karena masyarakat yamsuna 'alal awaid, mereka berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Ya, mereka berjalan melaksanakan ayat agama ini, faktornya apa? Kebiasaan. Sehingga tauhid yang sungguhnya itu terkalahkan oleh faktor apa? Kebiasaan. Ya. Atau apa yang mereka dapatkan dari wa ma wajadu alaihim aba'ahum, yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, wa masyayikhihim, dan syekh-syekh mereka.
Jadi memang kebenaran itu akan dikalahkan dengan kebiasaan. Okulah dari dulu kami kerajaukan. Bukan ini hanya bukan menimpa sekarang saja, sejak dahulu juga demikian. Orang mendahulukan kebiasaan di dalam menjalankan agama. Orang mendahulukan ya kebiasaan nenek moyang atau apa yang sudah mereka wariskan dari orang-orang tua mereka dahulu. Fal aslu indahum ma wajadu alaihim abahum wa saykhum ahlu baladihim. Bahkan yang menjadi dasar utama mereka itu adalah apa yang mereka dapatkan dari orang-orang tua terdahulu, masyayikh mereka dan orang-orang negeri mereka. Wa yufakkiruna fi yawmin min al-ayyam an yata'ammalu wa yatadabbaru Qur'an. Mereka tidak berpikir ya untuk mentadabburkan Al-Qur'an, memperhatikan Al-Quran dengan sungguhnya. Wa ya'du alaihi ma kana 'alayhin nas, dan mereka tidak memikirkan, mereka lebih mengutamakan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia tanpa memperhatikan apakah itu sahih atau tidak sahih. Ini pula beragama masyarakat ya. Mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan kebanyakan orang. Dan mereka tidak pernah bertanya sahih atau tidak. Itu. Coba lihat masyarakat kita. Dalam mereka mengamalkan, kalau imam mendoanya, menampuang pula kan. Ya. Tanpa bertanya, ini sahih atau tidak. Karena itu yang diwariskan dahulunya. Mereka mengikuti guru-guru di negeri mereka yang sudah turun-temurun sudah melakukan pola-pola ibadah seperti itu. Mereka bal akhadahum at-taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Syekh menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan masyarakat itu menyimpang adalah taklidul a'ma. Taklid buta. Taklidul a'ma, taklid buta terhadap abaihim, nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka dan nenek moyang mereka. Dan inilah yang menjadi metode orang jahiliyah dahulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, jika dikatakan kepada mereka ayolah kembali kepada apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, ya cukuplah kami ma alfaina alaihi aba'ana, apa yang sudah kami, cukuplah kami berpegang terhadap apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami dan nenek moyang kami. Jadi manhaj jahiliyah itu dulu ada, sekarang juga ada. Itu manhaj jahiliyah. Manhaj jahiliyah itu tidak akan pernah habis. Ya. Oleh karena itu perlu kita belajar jahiliyah, kita akan kenal Islam. Pelajari bagaimana orang jahiliyah, kita akan mengenal Islam. Ya. Karena jahiliyah itu lawan dari Islam. Kalau nak kenal jahiliyah, nak akan kita kenal Islam. Wa'tabaru anna al-Qur'an innama yuqra' lil barakah wa usul ajr bitilawah. Mereka menjadikan Al-Qur'an itu hanya dibaca untuk keberkahan, wa usul ajr, dan untuk mendapatkan pahala bitilawah dengan membacanya. Walaisal maksud annahu yuqra' litadabbur wal amal bima fi. Tidaklah maksud Al-Qur'an itu dibaca untuk mentadabbur dan beramal dengannya. Kami lihat Al-Quran memang dibaca ya, tapi tidak ditadabburkan. Al-Quran dibaca ya, diperlombakan, tapi sebatas diperlombakan saja. Tidak pernah mereka memahami Al-Quran. Al-Quran ya, mereka perlombakan tapi merokok jalan jauh. Al-Quran sudah bicara, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Ya. Al-Quran didendang-dendangkan. Ini
Ini terjadi dahulunya, juga zaman sekarang juga terjadi. Qallaman minan nas man yaqra' Qur'an li hadil gharad. Sedikit dari manusia yang tujuannya membaca Quran itu untuk mentadabburkan. Tadaburkan maknanya, paham maknanya sehingga Quran itu memberi keberkahan, menyentuh hati kita. Innama yaqra'unahu littabarruk. Mereka membaca Quran untuk mengambil keberkahan dengannya, atau berlezat-lezat dengan mendengarkan suara qari. Insyaallah lancak suaranya lain. Masyaallah. Allah. Itu yang terjadi. Wa tarannum, mendengarkan irama dari qari tadi. Ya. Atau mereka liqiraatihi 'alal marda lil ilad, atau hanya untuk dibacakan kepada orang sakit untuk mengobati. Adapun dia baca untuk beramal, untuk bertadabburkan dan untuk dipahami dalam diri kita, maka itu wa arada ma alaihi nas ala hadzal Quran, tidak disukai oleh manusia. Fa hadza la yujad illa fi qalil minan nas. Ini tidak ada terjadi kecuali dari sedikit orang. Artinya membaca Al-Qur'an dengan tujuan mentadabburkannya dan tujuan untuk mengamalkannya, dan ini sedikit. Ya. Yang banyak hanya baca Quran, hanya mengambil keberkahan atau berlezat-lezat dengan suara qari, mendengarkannya tadi. Ya. Ini hal yang keliru. La naqulu innahu ma'dum. Syekh mengatakan, kami tidak mengatakan itu tidak ada. Lakinnahum fi aqallil qalil, tetapi memang sedikit orang yang membaca Quran dengan mentadabburkannya dan mengamalkannya, sedikit sekali. Oleh karena itu kita mendapatkan Quran dalam satu keadaan, satu lembah, amal dalam satu keadaan. Quran dengan amal itu tidak nyatu. Ya. Membaca Quran dan mengamalkan tidak menyatu. Amal sebagian, amal baca Quran lain lagi. Ya. Walau hawal mujaddid au da'in ila Allah, kalau ada orang yang berusaha untuk merubah atau mengajak ke jalan Allah, ya, untuk merubah sebagaimana adanya, laqamu fi wajhi, mereka digelari orang, ya, wattahmu bid dalal, mereka digelari orang sesat. Nah, ini terjadi. Ini dulu terjadi, kini juga terjadi. Kalau ada orang yang mengajarkan Quran, mengajak untuk mengamalkan Al-Quran, memahami dengan benar, kemudian mengamalkannya, mengamalkan isinya, maka orang mengatakan itu orang sesat. Masyarakat mengatakan, menuding bahwa mereka orang sesat. Bahkan mereka menuding bahwa orang ini membawa agama baru. Membawa agama baru. Ini yang terjadi. Inilah yang terjadi kama hasala li hadzal syekh nafsahu. Sebagaimana yang terjadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di masa beliau ingin mengembalikan umat kepada Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Wahab ini datang, pergi dia ke raja dan mendakwahi raja-raja, di antara Muhammad bin Saud, ya, termasuk raja yang mendukung dakwah beliau. Beliau bekerjasama dengan umara, namun beliau tidak mau ikut, tidak mau menjabat sedikit pun. Syekh Muhammad bin Wahab ini orang kepercayaan, tapi beliau tidak pernah menjabat sebagai orang kerajaan. Ulama tidak boleh punya jabatan dalam kerajaan. Kalau ulama punya jabatan, beliau gawat. Ya. Beliau mengembalikan manusia ke jalan Al-Quran dan Sunnah, ya, merubah mereka kepada jalan yang sahih,
menjauhkan umat dari adat-adat yang menyimpang, taklid-taklid buta. Adat itu ada adat yang dibolehkan, ada yang tidak. Tidak semua adat itu menyimpang. Ya, ada adat kebiasaan-kebiasaan yang dibolehkan. Contoh kebiasaan kita suka bergotong royong kan. Adat-adat yang kaitannya dengan sosial. Nah, ini boleh. Kan adat juga tapi kaitan sosial. Tapi kalau adat yang untuk kaitan dengan din, dengan agama sudah ada aturannya, tidak perlu adat lagi. Ketika beliau berdakwah, tharu fi wajhihi wa badda'uhu wa fassaquhu, ya, maka orang-orang membid'ahkan mereka, membid'ahkannya, memfasikkannya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini beliau berdakwah kepada hak, malah orang yang membid'ahkannya, lawan dakwahnya yang membid'ahkannya, lawan dakwahnya yang mengatakan fasik, entah balik. Memang akhir zaman seperti itu. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Bal wa kaffaruhu, bahkan mereka mengkafirkannya. Wattahamu bittihaman, banyak tudingan-tudingan. Lakin fil haqiqah hada la yadru wa yasabi barik. Namun itu tidak membahayakan dan bukanlah hal yang asing. Karena dakwah itu, ya, jika dijalankan dengan benar, ya, dengan terus menerus dengan penuh kesabaran, jelas yang hak itu akan terus tampak. Ya, asal kita sabar dalam menghadapinya. Fa innal anbiya qabla fihim, ya, hila fihim ma huwa asyadu min dalik. Bahkan para nabi dalam dakwahnya lebih parah lagi cobaan yang dihadapi oleh para nabi. Ada yang digergaji kepalanya, ya, dikatakan tukang orang gila, tukang sihir, ya. Sedangkan kita sekarang berdakwah belum sampai seperti itu. Orang mengatakan kita tukang sihir, orang gila. Lamma aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam. Ketika para nabi merubah umat-umat dari beribadah kepada selain Allah, ya, kepada menyembah Allah saja, maka mereka menuding para nabi itu apa yang dianggap mereka itu enak untuk tudingan. Fa kaifa bid-du'a wal ulama, bagaimana, ya, dengan para dai dan ulama. Para nabi saja dalam berdakwahnya itu sangat berat tantangannya. Bagaimana dengan nabi, dengan para dai dan ulama? Maka fala gharabata fi hada, ini bukan hal yang asing dan aneh. Jadi kalau kita berdakwah atau mengamalkan sunnah, kalau sekiranya ada orang menganggap keterasingan itu sudah terjadi dahulunya. Keanehan itu sudah terjadi dahulunya. Sejak awal dakwah Nabi itu dianggap asing dan aneh. Mulai awal dakwahnya. Jadi bagi orang yang paham akan sunnatullah dakwah ini, jika ada keterasingan itu bukanlah hal yang aneh, karena memang sudah dari dahulunya seperti itu. Bada al-Islamu ghariban, Islam itu datang muncul dalam keadaan asing, aneh. Fasayamudu ghariban kama bada'a, nanti akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana dulunya, aneh. Dari segi tampilan dianggap, ya, kelompok berjenggot, ya kan asing. Orang-orang punya jangwi itu aja. Padahal kalau mereka tahu, tentu mereka tidak akan menyalahkan jenggot. Oh, jenggot itu sunnah. Jadi mereka tidak mengatakan karena ya yang sunnah itu tidak tampil ke permukaan, maka mereka tidak tahu. Masyarakat tidak tahu tentang sunnah tadi. Wa inna ma yarja' bin naqsi ala man qalahu, ya. Ya. Wa inna ma yarja' bin naqsi, mereka dia kembali kepada kekurangan, ala man qalahu, atas orang mengatakannya,
wa man tafawwahu bihi wa katabahu fa inna hadha alaihi amma ulama al-mukhlisun wa du'atu ila Allah fala yadurruhum ma qila fihim. Jadi artinya adalah para ulama di dalam mereka berdakwah, maka apa yang menjadi cobaan mereka itu tidak membahayakan, karena sudah ada contohnya. Allah kan tolong bantu orang-orang yang berjalan di atas syariatnya. Syekh rahimahullah fi hadhil kalimat, maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan matan tadi. Syekh rahimahullah dalam kalimat ini menjelaskan sesuatu dari keanehan ini. Anna nasa yaqra'una al-Qur'an, bahwa manusia itu membaca Al-Qur'an, wa yaktiruna min qira'atihi, mereka memperbanyak bacaannya, mengkhatamkan Quran, ya, menghafalnya, mentartilkannya. Wa yakizunahu, bahkan punya perhatian dalam huruf-huruf Quran itu, bagaimana bacaannya, perhatian mereka sangat tinggi sekali, tajwidnya dan hukum-hukum mat, hukum-hukum idgham, ya, iqlab dan lain-lain. Wa ya'tanuna bi hadza inayah, namun mereka hanya dari segi itu saja, ya. Mereka lupa maksud sebenarnya Al-Quran itu. Walakin al-aham wal maksud laisa hadza. Jadi ada sebagian orang yang hanya peduli dengan Quran itu masalah bacaan saja, ya. Bacaan, kemudian nanti, ya, bersanadnya, tetapi di dalam memahamkan isi Al-Quran dia tidak memperhatikan. Maka bahkan pemahamannya menyimpang, ya. Bahkan ketika Ustadz Murtada Habibi, beliau menyampaikan di antara para ahli qiraat itu banyak yang sufi, pemahamannya banyak menyimpang. Namun karena yang diambil itu hanya ilmu itu saja, sedangkan yang lain, ulama yang lain ada juga tapi tidak sebanyak mereka tadi. Dan ini bisa kita lihat juga, yang banyak hafal Quran juga dahulunya juga banyak orang hafal Quran ini orang-orang yang pemahamannya menyimpang, ini peduli hanya ke situ saja, peduli kepada, tapi dalam memahami, mempraktekkan, mengamalkan mereka kurang peduli. Maksud dari Al-Quran itu sebenarnya apa? Tadabbur al-ma'ani wa tafaqquh fi kitabillah. Mentadaburkan makna-maknanya, memahami, bertafaqquh, memahami fikih-fikihnya dalam kitabillah. Wa arada a'malina wa amalun nas ala kitabillah, dan usaha untuk amal kita dan amal manusia sesuai dengan kitab Allah. Hal hiya muwafaqatun, apakah dia sesuai terhadap Al-Quran atau menyimpang. Artinya adalah mencocokkan amal kita dan amal manusia kesesuaian dengan kitab Allah. Hadha huwa al-matlub an nusahih awda'ana wa an nunabbih ala akhta'in nas. Inilah yang diharapkan, yang dituntut, ya, untuk membenarkan, mensahihkan, memperbaiki kondisi kita ini, ya. Cara memperbaiki kondisi kita itu apa? Mengembalikan masyarakat untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah, bukan sebatas membaca dan menghafalnya, tetapi adalah bisa membaca, maka dipahamkan mereka terhadap makna Al-Quran dan Sunnah tadi, bukan untuk tujuan menjadi orang terkenal dengan Al-Quran tadi, tapi adalah biqasdil islah, tujuannya adalah untuk islah, memperbaiki dan nasihat. Maka kita mulai
enam perkara itu kita akan mulai, yaitu al-aslul awal, pokok yang pertama, atau perkara yang pertama, perkara pokok yang pertama. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala dan tidak boleh bersekutu baginya. Ini masalah pokok sekali yang perlu kita perhatikan. Keikhlasan kita dalam melaksanakan perintah Allah, hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukannya. Hada aslul usul wa qaidatud din. Ini merupakan asal dari pokok-pokok, ya, di atas, ya, yang teratas ini, ya, dari 6 pokok tadi, ini yang teratas. Wa qaidatud din merupakan kaidah agama. Wa hadha huwal mu'tarak bainal anbiya wa bainal umam. Fal anbiya yuriduna an yusahihu hadzal asal. Para nabi mereka menginginkan untuk memperbaiki pokok ini, mengembalikan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan makhluk min ajlihi, untuk beribadah kepadanya, dan mengkaitkan pokok ini dengan kebahagiaan mereka, bahwasanya kita tidak akan bahagia kecuali dengan memahami asal yang pertama ini, kebahagiaan kita tadi, yaitu mengikhlaskan agama kita lillah, hanya untuk Allah saja, dan tidak boleh bersekutukan sedikit pun. Bahkan Syekh menjelaskan, mensyarahkan, ibadah yang banyak, ya, yang dilakukan oleh manusia, puasanya, salatnya, banyak itu tidak terlalu penting. Ya, yang paling terpenting itu apa? Al-ikhlas. Banyak amal ibadahnya, salatnya sekian banyaknya, puasanya, sedekahnya. Tapi kalau banyak kemudian tidak ikhlas, maka ibadah itu sia-sia. Al-muhim al-ikhlas. Sedikit orang yang ikhlas. Maka coba kita perhatikan, faqalilun ma'al ikhlas khairun min katsirin ma'a adamil ikhlas. Sedikit ibadah yang sedikit disertai keikhlasan lebih baik daripada banyak tapi tidak ada keikhlasan. Ibadah yang sedikit, ya, namun ibadah itu disertai dengan keikhlasan lebih baik dari ibadah banyak namun tidak ada ikhlas. Azan dulu. Baik, kita azan dulu. أشهد أن
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Akhwatana fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengatakan tadi perkataan Syekh Shalih Fauzan bahwa ya qalil mal ikhlas, sedikit ibadah disertai dengan keikhlasan itu lebih baik dari ibadahnya banyak tapi tidak ada keikhlasan. Karena ibadah yang terima itu adalah ibadah yang ikhlas. Oleh karena itu, ya, banyak orang yang salat, yang puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, namun mereka beribadah tidak ikhlas, bahkan ibadah mereka itu tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah mereka sia-sia. Adapun orang-orang yang wa amman ladzi yukhlisu amaluhu lillah, orang-orang yang mengikhlaskan amalnya untuk Allah Azza wa Jalla, fa hadza huwas sa'id, maka ini orang ini akan bahagia. Kalau amal untuk Allah, persembahkan untuk Allah, fa hadza huwas sa'id, inilah orang yang bahagia. Walaupun amalnya sedikit, tapi amal yang sedikit itu diperuntukkan untuk Allah semata. Dia akan sukses, dia akan selamat. Sebagaimana hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Pernah dengar? Ya. Seorang laki-laki yang dibangkitkan di hari kiamat, dilihatkan atasnya amal-amalnya. Dia belum banyak beramal, ya. Namun diperlihatkan amal-amalnya. Amalnya sudah tertulis di dalam catatan-catatan. Kullu sijil, setiap ya tulisannya itu, amal kumpulannya itu sejauh mata memandang, di isinya amalnya itu keburukan semua. Ya. Tudau hadhihi sijilat fi kiffah, maka diletakkanlah catatan itu dalam satu timbangan. Wa tuda ma hadhihi bitaqah, lalu diletakkan ya amal yang berisi la ilaha illallah yang dibacanya dengan penuh keikhlasan, tulus dalam hati, yang pernah dia bacanya itu amalnya dengan keyakinan, ditimbanglah ya amalnya tadi, amal-amal jeleknya yang begitu banyak, kemudian dengan la ilaha illallah yang dia baca dengan penuh keikhlasan, farajahat hadil kalimat, kuat ya, menanglah la ilaha illallah tadi. Berat la ilaha illallah dari amal-amal yang mereka, amal buruk yang mereka lakukan, dikalahkan oleh la ilaha illallah yang ia baca dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang kita baca harus dengan penuh keikhlasan, harus paham maknanya, kandungannya, tuntutannya, sehingga la ilaha illallah itu tidak rusak, terjaga dan terpelihara, tidak rusak amal kita, karena kita paham makna tersebut dan usaha untuk mengamalkan sesuai dengan perintah Nabi SAW. Wa bayanu didduhu alladhi huwa syirku, dan menjelaskan lawan dari tauhid itu syirik. Jadi kita harus tahu tauhid lawannya syirik.
Tauhid, syirik. Mentauhidkan Allah, wajib kita untuk meninggalkan kesyirikan. Kalau kita mentauhidkan Allah, maka wajib tinggalkan kesyirikan. Beriman kita kepada Allah, wajib kita jauh segala kesyirikan. Ini harus sejalan. Diddut tauhid asyirik billah. Lawan dari tauhid itu mempersekutukan Allah. Tauhid huwa, yang dikatakan tauhid itu apa? Ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah dengan beribadah. Ya. Sedangkan syirik itu memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, itu syirik. Jadi dikatakan syirik itu apa? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini ibadah yang kita peruntukkan, harusnya untuk kita untukkan kepada Allah, kita untukkan kepada makhluk. Syirik kita untukkan kepada makhluk. Salat kita lakukan untuk Allah, lalu kita untukkan untuk manusia agar manusia senang dengan kita. Tujuan kita salat tadi. Zakat adalah untuk beribadah, lalu kita untukkan, ini saya lakukan untuk cari pamor di tengah masyarakat. Saya orang yang suka berzakat atau berderma. Berarti dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka inilah syirik. Seperti menyembelih, bernazar, berdoa, istighasah, dan macam-macam ibadah yang lainnya. Syirik yang dimaksud di sini syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah, bukan dalam hal rububiyah. Kalau dalam hal rububiyah, orang-orang musyrik dahulu juga mereka mentauhidkan secara rububiyah, Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, mereka tauhidkan itu. Tapi ketika disuruh untuk melaksanakan ibadah hanya untuk Allah saja, maka mereka bersekutukan dengan banyak Tuhan. Karena mereka tidak mengenal ilahun wahidun, tapi mereka mengenal alihatun, Tuhan-Tuhan. Ketika disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja, maka mereka heran, ya, karena tidak biasa mereka seperti itu. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikrarkan tauhid rububiyah, ya, seorang mengikrarkan tauhid rububiyah itu merupakan hal yang pasti dan itu fitrah manusia. Akan tetapi tauhid rububiyah saja tidak cukup, ya. La yakfi. Tidak cukup kita mentauhidkan Allah yaitu dengan rububiyah, dengan perbuatan yang menciptakan, yang memberikan rezeki, ya. Harus diikuti dengan tauhid uluhiyah, ya. Karena orang-orang musyrik dahulu, mereka ketika ditanya man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulun Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Ini pengakuan orang musyrik dahulu. Ketika ditanya siapa menciptakan kalian, Allah. Berarti mereka tahu yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi ketika disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau, ya. Karena mereka tidak beriman dengan tauhid uluhiyah tadi. Oleh karena itu kita melihat di dalam praktek masyarakat kita, kalau diingatkan akan nikmat-nikmat Allah, kebesaran, masyarakat senang kan? Nikmat Allah itu banyak. Tapi ketika disuruh hanya berdoa hanya kepada Allah saja, tidak boleh ke kuburan, baru menggarang-menggalagak anunya. Iya. Itulah kebiasaan kami mah. Sakit kepalanya ini. Ya, itu yang terjadi dahulunya. Dan ini juga zaman sekarang juga seperti itu. Tidak ada doa meminta bala, ya, menolak bala, tidak ada. Ketika dilarang maka mereka marah. Jadi Syekh menjelaskan sini, wa kaunu aktsarul Quran fi bayani hadal asal. Adanya kebanyakan dari ayat Quran menjelaskan pokok-pokok ini, yaitu masalah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sebenarnya kalaulah manusia mau mempelajarinya, mendengarkannya,
ayat yang satu ayat ini saja, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, ini jelas bisa dipahami oleh semua orang. Bahkan orang awam pun paham, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah sedikit pun. Tidak ada yang tidak jelas di sini. Jelas kata Syekh. Mereka paham ayat ini. Ini perintah beribadah hanya kepada Allah dan menjauh syirik. Ya. Tetapi kenapa? Ya, mereka tidak mengimani. Banyak orang tidak mengimani ini, atau dalam praktek mereka tidak melakukan itu. Nah, ini persoalannya adalah keyakinan lagi. Syekh mengatakan ayat ini sering mereka dengar, namun mereka dalam prakteknya mengatakan berdoa, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir Jailani. Ya, mereka tahu ayat ini, tapi dalam praktek mereka beribadah, mereka melakukan ya bentuk-bentuk kesyirikan melalui tawassul ini. Mereka menyeru orang-orang mati yang mereka anggap orang-orang saleh, ya. Dan mereka yahfazul Quran, hafal Quran, hafal qiraah yang 7 sab'ah. Tajwidnya bagus, namun mereka tidak memperhatikan tauhid. Tidak memperhatikan tauhid. Hanya memperhatikan Quran dari segi huruf. Ya. Tapi tidak memperhatikan kandungan, batasan, tuntutan dari Al-Quran ini untuk diamalkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Qayyim? Yaqul Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran kulluhu fit tauhid. Quran itu semuanya bicara tentang tauhid. Bayangkan. Quran semuanya bicara tentang tauhid. Li'annahu, karena Quran itu ada kalanya imma amrun, ada kalanya isinya perintah beribadah, ya, dan meninggalkan syirikan. Satu, ada kalanya menjelaskan balasan orang yang bertauhid. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini kan menjelaskan balasan orang bertauhid, orang beriman dan beramal saleh, untuk mereka surga. Ada kalanya Quran itu berisi hukum halal haram. Sedangkan hal haram itu adalah hak-hak tauhid yang mesti dilaksanakan. Kalau kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita untuk mengakui kehalalan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah bagian dari hak tauhid, mengakui keharaman yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini juga hak tauhid. Seorang bertauhid harus membenarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dibenarkan. Kalau tidak, kufur, kafir. Kalau dia menghalalkan yang diharamkan, kafir. Berarti apa? Erat kaitannya dengan tauhid. Wa imma qisasun anir rusul wa umamihim, ada kalanya isi Quran itu kisah-kisah para rasul dan umat-umat yang hidup pada masa itu. Wa ma hasala bainahum, dan apa yang terjadi ya sesama mereka dalam perselisihan. Wa hada jazaa'ut tauhid wasyirik, ini juga balasan tauhid dan kesyirikan. Kisah-kisah para rasul itu juga menceritakan tauhid. Ya. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, apa perkataan beliau kepada dua orang yang masuk penjara? Ya sahibai sijin, wahai dua orang sahabat yang dalam penjara. Pokoknya dia mengajak orang, ya, dia mengajak keduanya itu untuk bertauhid. Wa ma hada, ya, maka Quran kata Imam Qayyim kulluhu tauhid, semuanya bicara tentang tauhid dari awal sampai akhir. Wa ma hada yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimuna 'ala syirik. Namun yang terjadi, mereka baca Quran namun mereka melakukan kesyirikan akbar. Mereka mengatakan la ilaha illallah
namun mereka tidak beramal dengan kandung la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah mereka jadikan sebagai zikir, namun la ilaha illallah adalah bacaannya ini, amalannya ini, artinya adalah tidak ada kolerasi, keterkaitan antara bacaan yang dia baca dengan pengamalan la ilaha illallah tadi, hanya sebatas lidah saja. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, mereka tidak tahu. Kalaupun tahu, kecil orang la ilaha illallah itu tidak Tuhan selain Allah. Sama jawaban orang munafik ketika ditanya tentang ainallah, tentang man rabbuk, siapa Rabb kalian, apa agama kalian. Maka orang munafik akan menjawab, orang mengatakan Tuhanku Allah, ya aku juga katakan Tuhanku Allah. Orang mengatakan Tuhan Nabiku Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Dia menjawab dengan penuh apa? Keraguan. Kalau sudah seperti itu, jelas mereka akan mendapatkan azab kubur. Thumma sara ala aktsaril ummah ma sara azhara lahum syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wat taksir fi huquqihim. Kemudian terjadilah kebanyakan umat apa yang terjadi, ya. Setan menampakkan keikhlasan dalam bentuk, ya, tanaqqusus salihin, yaitu merendahkan orang-orang saleh, ya, wat taksir, mengurangi hak-hak mereka. Akhirnya bagaimana? Kesyirikan itu terjadi, syaitan, ya, menampakkan keikhlasan dalam bentuk, ya, beribadah kepada orang saleh. Bahwa orang saleh ini, ya, perlu kita perhatikan dalam hal berdoa kita kepadanya, meminta kepadanya, ya. Ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Sehingga idza qila lahum la tad'u al-makhluqin, ketika dikatakan kepadanya jangan berdoa kepada makhluk, jangan beristighasah kepada mereka, berdoalah hanya kepada Allah saja, beristighasah hanya kepada Allah saja, ya, meminta hanya kepada Allah saja, menghadap hanya kepada Allah. Jangan kalian menghadap berdoa ke kuburan, ya, minta kepada orang-orang mati. Mereka menjawab, anta tanaqqusus auliya, kalian menganggap remeh para wali. Mereka para wali itu berhak untuk, ya, kita berdoa kepadanya. Ini kata mereka. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah, ya, tidak didengar oleh Allah. Karena para wali itu mulia. Kalau kita minta kepada wali, wali menyampaikan kepada Allah, maka sampai. Mereka mengkiaskan berdoa kepada orang saleh itu, mengkiaskan dalam aturan, ya, aturan-aturan kerajaan atau kenegaraan. Kalau awak kenal dengan, awak langsung berhubung je Pak, ya, Pak Wali Kota, Pak Bupati, awak langsung kontaknya kan nak sobok. Tapi awak kontak orang dakeknya dulu, bisa awak soboknya. Mereka mengkiaskan, ya, berhubungan dengan Allah itu, mereka mengkiaskan dengan berhubungan dengan makhluk. Ini keliru. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku dekat. Aku akan kabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Kami mencintai orang-orang saleh, mencintai para wali-wali Allah, ya, memuliakan mereka. Walakin la nu'tihim syai'an minal haqqi rabb, akan tetapi kami tidak memberikan hak sebagaimana hak Tuhan untuk disembah. Mereka mengatakan cinta, tetapi cinta mereka itu salah dan keliru, ya. Li'annaha laysat haqqan lahum, itu bukan hak mereka. Ya. Wa hum la yardawna bihaza, orang-orang saleh itu tidak reda dengan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya siapa yang salah sebenarnya? Kalau kita tanya apakah Syekh Burhanuddin itu dia memerintahkan untuk disembah, atau
berdoa kepadanya. Belum tentu. Orang-orang belakangan karena fanatismenya kepada seorang syekh, akhirnya setan mengelabui hatinya. Perlu kita meminta kepada mereka ini. Mereka orang saleh, doanya makbul. Minta pada mereka. Ini yang terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahlu sunnah. Syekh Abdul Qadir Jailani yang selama ini banyak orang meminta kepadanya, sebenarnya ahlu sunnah. Ya, ada kitabnya. Tetapi kenapa orang belakangan berdoa kepadanya? Inilah kesalahan fanatisme, tidak ada ilmu mereka. Kau tahu Syekh Abdul Qadir Jailani, orang berdoa meminta kepadanya mungkinlah dipenggal lehernya. Orang belakang yang hidup mereka tidak ada ilmu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti orang mengkultuskan beliau. Beliau wanti-wanti ketika ada orang menghormati beliau seperti orang Nasrani menghormati Isa bin Maryam. Beliau langsung cegah. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu muliakan aku sebagaimana orang Nasrani memuliakan Isa bin Maryam. Oleh karena itu memang seorang yang saleh, kalau ada orang merukuk kayaknya dia harus cegah dulu. Untuk itu basudi kayaknya agar tidak terjadi kesyirikan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada ilmu tentang tauhid yang sebenarnya. Wa azhara lahum asyirku billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Setan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah itu dalam bentuk gambaran mencintai orang saleh. Jadi kenapa orang saleh itu kuburannya kita tinggi-tinggikan? Lewat cinta kepadanya. Ini orang mulia, dibuat kuburannya tinggi-tinggi, seperti rumah. Katanya cinta. Tapi orang saleh tadi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hum yaquluna, mereka mengatakan istighasatuhum, istighasah mereka dengan orang saleh, i'tirafun bi fadlihi, karena menunjukkan keutamaan mereka. Inilah hiasan syaitan yang terjadi. Syaitannya siapa? Syaitanul jin wa syaitanul ins. Syaitan itu ada dua, syaitannya jin dan syaitannya di kalangan manusia. Syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Maka terjadi penyembahan-penyembahan orang-orang saleh ketika seorang masyarakat sudah jauh dari ilmu tauhid yang sebenarnya. Kan dulu di masa kaum Nabi Nuh, awalnya mereka buat gambarnya di masjid tempat ibadah. Lalu setelah itu setan tidak cukup gambarnya saja, buat patungnya, dibuat patungnya. Lalu timbul kekaguman, Masya Allah, orang ini dulunya hebat, kalau berdoa kepadanya langsung makbul. Akhirnya mereka sembah. Jadi itulah sebenarnya larang-larangan, membuat kuburan di dalam masjid, mengkuburan masjid agar tidak terjadi penyembahan terhadap kuburan. Antipasi. Ulama ad-dalal syaitanul ins, ulama-ulama yang sesat, syaitannya manusia, yatakallamuna, mereka bicara, menulis, membuat karang-karangan dalam dakwah kepada kesyirikan. Dakwah kepada kesyirikan. Yaz'umuna anna hada min ta'zimis salihin. Mereka menyangkal bahwa ini merupakan pengagungan orang-orang saleh. Antum jangan tertipu dengan orang tamat di Makkah. Karena di Mekah itu ada murid-muridnya Syekh Alwi Al-Maliki. Syekh Al-Maliki itu beliau ada orang ahli dia, tetapi pemikirannya sufi dan juga
Ya, mereka termasuk membolehkan tawassul kepada orang yang mati. Syekh Abdul Maliki dan sangat benci dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga sangat benci dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Tamat Makkah, pokoknya ajakan dakwahnya tidak ada ke sunnahnya. Tamat Makkah ke, ya, dakwahnya tidak kepada sunnah, dakwahnya menyuruh orang ke kuburan, minta-minta kuburan. Nah, itu banyak. Namun mereka, ya, tetap juga jalan pendidikan mereka, tapi namun sembunyi-sembunyi. Kok tahu rajo beko tangkok, ya. Kau tahu, namun mereka di rumah mengadakan kajian-kajiannya. Artinya adalah tidak semuanya orang Mekah itu adalah salaf. Tidak semua salaf. Tergantung mereka bergurunya kemana. Jangan nanti setiap orang yang atau orang yang belajar di situ atau LCMA misalnya kan, itu LCMA itu paham. Tidak, tapi lihat pemahamannya tadi. Benar enggak pemahamannya? Apakah mereka agama ini sesuai dengan diajarkan Nabi para sahabatnya atau tidak? Nah, kalau tidak, ya, walaupun dia profesor doktor, namun pemahaman mereka itu menyimpang dari yang diajarkan oleh Nabi, maka tidaklah diambil ilmunya. Tidak diambil ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan kaji kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaat. Jadi ilmu kita semua, baru satu pokok yang bisa kita jelaskan, yaitu mentauhidkan Allah, ya, dan menjelaskan lawannya. Ikhlas dalam beragama hanya untuk Allah, tidak mensekutukannya, dan menjelaskan lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa atu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.